Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how have you been? I hope you are staying healthy. Okay, we studied passive voice in simple present and simple past last week. Today, we are going to discuss about passive voice in present perfect and past perfect. I will remind you of passive voice pattern. So, the pattern of passive voice is to be plus verb 3. Don't forget about that. The first is present perfect tense. We use the present perfect in the passive form for all the same reason we use it the active form. That is, to talk about recent action, experiences, and ongoing action or situation. Jadi, kita menggunakan present perfect ini tuh dalam bentuk passive voice, alasannya sama kayak kita menggunakan present perfect di active voice. Nah, yaitu untuk berbicara tentang tindakan, pengalaman, dan tindakan atau situasi yang sedang berlangsung. This is the pattern of present perfect tense in the passive voice. Dalam kalimat positif. This is an active voice and this is a passive voice. Nah, bisa kita lihat rumus dari active voice itu adalah subject plus have or has plus verb 3 plus object. Nah, lalu untuk passive voice rumusnya adalah subject plus has or have plus been plus verb 3 plus object. Nah, di sini kenapa been? Nah, been di sini adalah to be. Kalau last week kan kita belajar to be-nya itu bisa is, am, are atau was, were kan. Nah, untuk di present perfect ini to be-nya adalah been. Jadi kita menggunakannya been. Oke. Okay, for example, we have made a new experiment. We di sini sebagai subject plus have plus verb 3 yaitu made plus object yaitu a new experiment. Nah, kemarin kan udah belajar ya untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, we turn the subject into object and the object into subject. Kita merubah, kita menukar yang tadinya subjek jadi objek, yang tadinya objek menjadi subjek. Nah, jadinya kalimat pasifnya adalah a new experiment has been made by us. A new experiment yang tadinya objek jadi subjek. Terus tambah has, terus tambah to be-nya yaitu been. Plus verb 3. Verb 3-nya adalah made, terus jangan lupa kita menggunakan by agent. Yang tadinya we jadi us. Ingat ya yang perubahan antara yang tadinya subjek ke objek itu jadinya apa gitu. Nah, di sini kita lihat dulu nih. Di active voice ini kita menggunakan have, tapi di passive voice kita menggunakan has. Why? Nah, remember ya, tuh kita bisa dilihat untuk menggunakan has itu berarti pronounnya adalah he, she, it, nama orang, nana atau singular. Lalu untuk menggunakan have berarti kita bisa gunakan pronoun yang I, you, we, they, and plural. Nah, di kalimat aktif ini we itu masuknya ke have. Oke. Lalu di passive kita berubah yang tadinya di aktif mah have sekarang has. Karena di sini adalah apa? Singular. Iya, a new experiment, singular. Jadinya pakai has. Kecuali kalau eksperimennya kita tambahin s. Ya, eksperimennya banyak berarti kan lebih dari satu. Nah, berarti kita menggunakan have plural. The next is negative sentence. Nah, tadi kita udah belajar kalimat positifnya, sekarang kita belajar kalimat negatifnya. Di sini juga udah ada rumusnya dari aktif sama pasifnya. Untuk aktifnya rumusnya adalah subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object. Nah, kita cuma tinggal nambahin notnya aja. Terus juga di pasifnya juga ada subject plus has or have plus not plus been plus verb 3 plus object. Nah, for example, we have not made a new experiment. Subjeknya adalah we plus have plus not, terus verb 3-nya adalah made, objeknya adalah a new experiment. Lalu di passive voice, a new experiment has not been made by us. A new experiment adalah subjeknya plus has plus not, plus to be-nya adalah been, terus verb 3 made, tambahin by agentnya by, plus objeknya adalah us. Nah, kalau di kalimat negatif kita jangan lupa untuk selalu tambahin kata not. Nah, di sini ada contraction. Have not itu bisa kita tulisnya seperti ini.
Oke, terakhir ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, untuk di aktif itu rumusnya adalah have or has plus subject plus verb 3 plus object. Terus untuk di pasif rumusnya adalah have or has plus subject plus been plus verb 3 plus object. Nah, contohnya adalah have we made a new experiment. Itu untuk kalimat aktif. Nah, untuk kalimat pasifnya adalah has a new experiment been made by us. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ya mana subjeknya, mana verbnya, mana objeknya. The next is past present tense. We use the past perfect in the passive form for all the same reason we use it the active form. That is to talk about action that were completed before some point in the past. Nah, jadi kita menggunakan past perfect ini itu untuk menyatakan bahwa suatu action atau tindakan telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Nah, aksi yang telah selesai di masa lampau itu dapat terjadi berulang kali maupun hanya sekali. Oke, selanjutnya kita akan belajar past perfect tense dalam kalimat pasif. Di sini sudah ada kalimat aktifnya yaitu Nana had opened the door. Nana sebagai subjek, terus tambah had, tambah verb 3 yaitu open, dan jangan lupa objeknya yaitu the door. Nah, seperti sebelumnya, kalau pasif itu berarti kita tinggal ubah aja yang tadinya subjek jadi objek, yang tadinya objek jadi subjek. Oke, jadi kalimat pasifnya adalah the door had been opened by Nana. Nah, untuk di past perfect tense ini to be-nya adalah been. Oke, jadi kita harus mengingat bahwa to be dari past perfect tense adalah been. Nah, lalu untuk di past perfect tense ini kita hanya menggunakan had. I, we, they, he, she, it pasti tetap aja had. Singular, plural tetap kita menggunakan had. Kalau yang tadi kan ada bedanya ya, kalau ini enggak. Oke, selanjutnya adalah kalimat negatif. Kalimat negatifnya sudah pasti kita menggunakan not. Nah, jadi bisa kita lihat di sini contoh dari kalimat aktifnya adalah Nana had not opened the door. Nah, lalu kita ubah jadi kalimat pasifnya. Kita tinggal tambahin been. Kita tambahin been di antara not dan verb 3. Jadi contoh kalimatnya adalah the door had not been opened by Nana. The door sebagai subjek, terus had not, terus juga jangan lupa to be-nya adalah been, verb 3-nya adalah open, jangan lupa kita menggunakan by, dan objeknya adalah Nana. The last but not least, sekarang kita contoh kalimat interrogatifnya. Di kalimat aktifnya, contohnya adalah had Nana open the door. Nah, untuk di kalimat pasifnya dan kalimat aktifnya sama aja sih. Kita tinggal ubah aja had-nya, kita pindahin ke depan. Oke. Sekarang kita ubah ke kalimat pasif. Jadinya had the door been opened by Nana. Had plus subjek, subjeknya adalah the door, plus been, jangan lupa itu to be-nya, terus juga verb 3 yaitu opened, jangan lupa tambahin by, dan objeknya adalah Nana. Nah, untuk exercise-nya bisa kalian lihat di Google Classroom ya. Nanti kalian akan masuk ke seperti games gitu, terus nanti kalian jawab pertanyaan di sana, dan jangan lupa itu diwaktuin ya, jadi kalian harus cepat untuk memilih jawabannya. Kalau misalnya ada kendala boleh tanyain ke Miss, silahkan WhatsApp Miss saja. Let me know if you have any question about the material. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.